Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep pergiliran keturunan pada tumbuhan Bryophyta, Petrophyta, dan Spermatophyta. Pergiliran keturunan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Pada tumbuhan lumut atau Bryophyta, terjadi pergiliran keturunan antara fase yang menghasilkan sel kelamin atau gamet yang disebut gametofit dan fase yang menghasilkan spora atau sporopit. Gametofit merupakan bentuk tubuh haploid, sedangkan sporopit diploid atau kromosomnya berpasangan. Proses pergiliran keturunan ini disebut metagenesis. Kedua fase ini berlangsung secara bergiliran. Ketika spora telah matang, maka ia akan dilepaskan dari kotak spora dan diterbangkan angin. Jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, maka akan tumbuh menjadi benang-benang halus berwarna hijau yang disebut protonema. Selanjutnya, benang-benang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut seperti yang kita lihat sehari-hari. Tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid yang dibentuk dalam struktur khusus, yaitu anteredium, dan sel telur yang dibentuk dalam alat kelamin betina yang disebut archegonium. Pada beberapa jenis tumbuhan lumut, anteredium atau archegonium berada dalam satu tumbuhan atau bruma satu atau homotalus. Pada umumnya, kelamin jantan dan betina dihasilkan pada talus yang berbeda, disebut bruma dua atau heterotolus. Seperti pada lumut hati, antara kelamin jantan dan betina terpisah pada talus yang berbeda. Sperma yang dihasilkan oleh anteredium akan berenang atau terbawa percikan air menuju sel telur. Hasil perkawinan sperma dan sel telur selanjutnya akan membentuk zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Zigot yang terbentuk tumbuh menjadi spongarium, yakni tumbuhan baru berupa tangkai dengan kotak spora di ujungnya, menyerupai kapsul bagian tumbuhan baru yang terbentuk dari zigot ini, disebut sporopit yang hidupnya menumpang pada gametofit. Siklus pembiakan pada tumbuhan lumut terjadi pergiliran antara keturunan kawin atau generatif dan keturunan tak kawin vegetatif. Fase yang dominan pada tumbuhan lumut adalah gametofit, atau tumbuhan lumut itu sendiri yang kita lihat sehari-hari. Pada lumut daun, biasanya kita hanya dapat menemukan satu sporopit tumbuh di atas gametofit. Tetapi pada lumut hati, beberapa sporopit dapat tumbuh pada satu gametofit. Pengertian tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati atau tracheophyta. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal sebagai fern. Awal mula tumbuhan paku berasal dari spora, kemudian membentuk protalus atau protalium atau gametofit yang berjumlah banyak. Tahap selanjutnya akan dibagi menjadi dua, yaitu archegonium yang nantinya akan menjadi sel telur dan anteredium yang nantinya akan menjadi spermatozoid. Sel telur dan spermatozoid akan membentuk beberapa zigot dalam jumlah banyak. Setelah menjadi zigot, tahap selanjutnya adalah tumbuhan paku atau sporopit dalam jumlah banyak. Setelah sporopit, maka akan membentuk sporangium dalam jumlah banyak juga. Tahap terakhir adalah spora. Skema metagenesis tumbuhan paku akan berputar siklusnya seperti di atas. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikroskopa dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji, megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan serbuk sari melekat pada bakal biji. Kemudian, sperma bergerak menuju sel telur melalui buluh serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai,
biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada Gymnospermae dilakukan dengan perantara angin atau anemokori. Angiospermae atau tanaman berbibir tertutup, atau dikenal juga sebagai tanaman berbunga, merupakan tanaman yang paling banyak dan beragam. Angiospermae memproduksi dan menghasilkan gametopi jantan dan betina sehingga dapat melaksanakan fertilisasi atau pembuahan ganda. Sama dengan Gymnospermae, generasi gametopit pada Angiospermae juga mengalami reduksi. Angiospermae bersifat horospora dan bunga sporopit akan menghasilkan megaspora dan mikrospora. Siklus hidup Angiospermae diawali dengan penyerbukan dan berakhir dengan pembentukan buah yang berisi biji yang berkecambah menjadi tanaman sporopit baru sampai dewasa dan berbunga.